Halo, ketemu lagi dengan terapis autisme. Saya adalah seorang pengajar untuk anak berkebutuhan khusus dari tahun 2002. Saya memiliki media sosial Instagram, eee, Facebook page, kemudian YouTube channel dan TikTok. Jangan lupa di-like, di-share, dan di-komen ya. Kali ini pembahasan kita tetap dan akan selalu berulang, mengenai bicara gitu. Bisa nggak sih sebenarnya anak, usia 10 tahun ke atas itu bicara? Bisa, karena untuk bisa bicara itu, eee, harus, ada syaratnya pastinya. Syaratnya itu mungkin dengan mental yang sudah siap, kemudian oralnya juga sudah siap, kognitifnya sudah siap. Jadi, eee, orang tua Eee, boleh tetap berharap ya, boleh tetap berikhtiar, boleh tetap dengan punya harapan yang besar anaknya bisa bicara suatu saat nanti walaupun usianya sudah di atas 10 tahun. Eee, untuk bisa bicara berarti, kita tetap nih ngajarin dia, kognitifnya gitu, kosakatanya dibanyakin, kemudian mentalnya disiapin, oralnya juga disiapin. Jadi ketika dia merasa butuh dan ketika dia motivasinya sudah cukup besar gitu ya, dan ada momennya gitu ya. Setiap anak itu ada prosesnya, ada jalannya sendiri-sendiri gitu. Kita nggak pernah tahu kapannya. Nah, karena kita nggak pernah tahu kapannya, maka kita harus betul-betul siapkan dia. Tidak mungkin anak ini bisa bicara tiba-tiba tanpa disiapkan. Itu tidak mungkin sama sekali gitu. Jadi kalau misalnya kita ngukur nih, dalam satu hari ada eee, berapa proses yang sudah saya lakukan untuk menyiapkan anak ini bicara nantinya. Coba kita hitung, gitu ya. Ada berapa kosakata yang sudah saya, eee, perdengarkan ke dia, perlihatkan ke dia, cobakan ke dia. Sudah seberapa besar usaha saya untuk membesarkan hati dia, menguatkan mental dia, membuat dia percaya diri, membuat dia yakin terhadap diri dia sendiri, membuat dia membutuhkan kata tersebut. Kemudian, seberapa besar saya melatih, organ, oralnya dia. Jadi, eee, kalau kita telisik sekarang ya, Bapak dan Ibu mungkin ada anaknya yang 10 tahun ke atas dan masih ada hambatan, di berbicara, maka coba dilihat di situ. Dilihat di area mental, kognitif, dan, kemampuan oralnya. Kalau ditanya yang mana lebih dahulu yang dikerjakan, tiga-tiganya, gitu. Tiga-tiganya, karena tiga-tiganya ini satu paket, nggak bisa dipecah-pecah gitu. Karena juga nggak ada pengajaran, khusus untuk membuat anak ini percaya diri. Percaya diri itu muncul kalau kitanya juga percaya sama anak tersebut, bahwa dia bisa. Percaya diri juga muncul kalau kitanya memberikan dia kesempatan untuk memilih. Apakah memilih untuk tidak bicara sekarang atau memilih untuk bicara sekarang dengan segala, kekurangannya. Jadi, eee, ketiga hal ini tetap diajarin walaupun anaknya sudah 10 tahun ya, 10 tahun ke atas, mungkin ada yang bilang nggak mungkin lagi bicara, kalau saya bilang masih bisa gitu, masih bisa bicara. Eee, yang penting
hitung per harinya itu seberapa besar usaha saya untuk memastikan nanti dia akan bicara. Gitu. Itu satu hal. Dan hal lain, kita juga harus menerima bahwa kalaupun dia memilih untuk tidak bicara, jadi kita tahu nih dia sebenarnya bisa ngomong, tapi nggak nggak mau ngomong banyak gitu ya. Berarti kita harus menerima saja bahwa dia memiliki karakter yang tidak banyak bicara. Gitu. Jadi siapkan diri untuk anak ini tidak bicara, tapi siapkan juga anak ini untuk bicara di kemudian hari, gitu ya, supaya antara harapan dan realitasnya seimbang, gitu. Harapannya boleh tinggi, realitasnya juga kita tahu seperti apa. Jadi dia balance antara harapan dan realitanya, gitu. Ini sebagai video ini sebagai penguat buat orang tua semua, orang tua di luar sana yang sudah mengenal saya mungkin lebih dari 5 tahun dan tetap berpengharapan untuk anaknya bicara. Gitu. Saya punya harapan yang sama, punya kepercayaan kepada anak itu juga sama, namun saya perlu percaya kepada Bapak dan Ibu untuk mau melakukan latihan tiap harinya. Karena hari ini yang akan menentukan besok seberapa kencang kita berlari, seberapa banyak buku yang kita baca, seberapa banyak yang latihan yang kita berikan ke anak, dan seberapa besar hati kita kepada anak, menerima dia, memberikan kepercayaan diri kepada dia. Ada banyak kata yang saya ingin ucapkan, namun terbatas dengan interaksi ya. Saya lebih senang, bukan senang, merasa lebih efektif kalau berbicara itu langsung di depan Bapak dan Ibu. Saya menggunakan video ini sebagai sarana berbicara ke lebih banyak lagi orang tua. Bahwa untuk bisa bicara, anak di atas 10 tahun itu mungkin. Berpengharapanlah yang tinggi dan berikan latihan yang sama besar nilainya dengan pengharapan kita itu. Supaya seimbang. Tetap semangat, semoga bermanfaat. Bye-bye.